yang sekarang sudah terjadi adalah khilafah di setiap daerah-daerah. Aceh sekarang sudah 100% khilafah. Jadi kalau ada pertumpahan darah 2024, yang diuntungkan justru yang nasionalis. Tapi khilafah-khilafah jelas diambil, jemput semua langsung, diambil semua, diangkut semua. Khilafah tidak takut dengan partai Kristen. Yang dia takut adalah orang-orang seperti Ahok. Makanya tadi kita bilang daripada nungguin BPIP, jangan-jangan BPIP udah khilafah juga. Siapa orang Islam yang ngaku nasionalis? Kusyakut sekalian. Udah bikin apa kusyakut buat Indonesia? Nggak ada lah, gendut doang. Itu memang itu tadi mulut-mulut bangsat. Saya ini menteri agama, semua agama dia bilang begitu kan. Saya ini menterinya semua agama, tapi yang dibangun cuma madrasah. Ya kan dia terima dana hibah yang hasil uang sitaan hasil korupsi itu kan. Tapi buat bangun madrasah. Kenapa tidak dibangun bersama-sama dibangun rumah Pancasila di mana semua agama ada di situ. Kampret ini kan menteri bangsat juga nih kan. Kenapa tidak dibikin rumah di mana semua agama bisa duduk bareng di situ? Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Mengambil alih tanpa pertumpahan darah. Sekali lagi, kalau pertumpahan darah mereka yang rugi. Kalau sampai terjadi pertumpahan darah mereka yang rugi karena wah itu selesai langsung bubar. Jadi kalau ada pertumpahan darah 2024 yang diuntungkan justru yang nasionalis. Tetapi Indonesia bisa bubar. Nah, tapi khilafah-khilafah jelas diambil, jemput semua langsung, diambil semua, diangkut semua. Ya kan, kemarin kan kita dengar informasi dari Pak Jenderal Tobing. Amerika kemarin cuma setengah jam, Amerika ke Indonesia cuma setengah jam, selesai itu kapal induk datang. Belum lagi Cina. Itu TKI, TKE, TKW, apa TKA, TKA itu, ya mereka cuma tinggal ganti seragam jadi, ya. Karena ada berapa ratus juta itu tentara Cina itu, ya dan mereka dikaryakan persis seperti zaman Soeharto. ABRI itu bisa ada ini kan, ABRI itu bisa masuk desa, bisa bangun masjid, bisa bangun selokan, bisa bangun waduk, bisa bangun macam-macam, dikaryakan. Nah, itu sekarang yang sekarang sudah terjadi adalah khilafah di setiap daerah-daerah. Aceh sekarang sudah 100% khilafah. Padang lagi minta, ya kan? Jawa Barat sedang produksi hukum-hukum itu. Tadi yang Pak Julius tadi bilang, partainya Kristen dulu kan, tapi dealnya sama PKS kan kurang ajar laknat, biadab kan. Partainya Kristen, tapi dia kerja sama-sama PKS kan kurang ajar. Itulah politik, makanya kurang ajar. Nah, demi dapat uang tadi, supaya dapat bocorin uang dari anggaran. Itulah sebabnya. Nah, jangan bawa-bawa agama dalam politik dan itu yang dimaui. Mereka khilafat tidak takut dengan partai Kristen. Yang dia takut adalah orang-orang seperti Ahok. Orang Kristen yang nasionalis, orang-orang kayak Jenderal Tobing ini. Nah, yang punya peranan yang ditakuti makanya dikebiri. Makanya tadi kita bilang daripada nungguin BPIP, jangan-jangan BPIP udah khilafah juga. Ya kita terbitin sendiri, makanya ini saya Pak Putih harus segera meeting kita untuk ini ya, supaya buku Pancasila ini benar-benar tadi ya, rektor-rektor juga dikasih. Oh, itu harus benar ya. Kita kalau perlu kita pikir gimana caranya deh biar bisa bikin seminar di kampus-kampus deh Pak Putih untuk buku Pancasila ini bikin seminar menarik ya kan. Nah, ini kan ada Ibu Novita kan juga juga singer juga ya. Kalau perlu kita itu lagi kemarin Purwacaraka juga diundang lagi kan dari kampus ke kampus kita kalau perlu kita begitu kita kampanye dari kampus ke kampus itu akan menggugah kok saya yakin kok apalagi seorang Jenderal Tobing. Ya saya kira yang bisa kita lakukan dengan begitu kita sementara begitu caranya, nah, ya kan? Karena nampaknya kemarin aja dari undang-undang para jenderal itu yang serius benar-benar niat datang Pak Panjaitan justru makanya saya cukup kaget Pak Panjaitan ini siapa ya? Kok bisa sampai segitunya mentingkan gitu loh?
Mendingan buat datang. Nah, itu gitu Pak Susu. Jadi memang kekhawatiran itu harusnya kita bukan kita takut, tapi justru kita siapin. Kita persiapkan. Wah, saya ngapain coba di sini? Ya tiap hari sudah babak belur gitu, tiap pagi saya ya kan ada pekerjaan, masih ada sekolah, masih ngajar, saya masih sisihkan waktu sedemikian rupa sebisa mungkin. Demi apa? Karena inilah Indonesia yang kita cintai ini. Ya kan? Di sana tempat lahir beta kan? Dibesarkan Bunda. Walaupun kita di sini, tapi itulah Indonesia diaspora, itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau orang tanya, kamu sudah bikin apa buat Indonesia? Saya tanya balik, kamu udah bikin apa buat Indonesia? Gagap semua. Ya kan, au, begitu kita bilang, kita udah bikin ini. Wah, jangan dipamer-pamer, udah bangsat juga nih orang-orang yang ngomongin begitu sama saya ya. Kamu udah bikin apa buat Indonesia? Terus saya jawab, kamu udah bikin apa buat Indonesia? Saya sudah bikin ini, bikin ini, bikin ini. Jangan pamer lu, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh. Nah, itu bangsat juga tuh omongannya kan. Lu tanya saya udah bikin apa, sekarang saya balas, kamu udah bikin apa, kita udah bikin ini. Jawabnya tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh lihat. Kan bangsat ini orang-orang ini, pendeta-pendeta ini kan. Ya itu tadi, nggak ada kerjaannya, merasa paling Pancasila, ya orang Islamnya juga sama, orang Islamnya juga sama, orang Islamnya sama. Tanya sama saya orang Islamnya, kamu udah bikin apa buat kamu sudah bikin apa buat Indonesia? Kalau kita udah bikin banyak di sini. Ya, saya ketemu sama ini di Jerman ya, ketemu orang Islam. Wah, kamu ini pengkhianat gini. Kamu sudah bikin apa buat Indonesia? Nggak taunya dia sendiri paspornya udah rubah. Udah jadi warga Belanda atau Jerman kalau nggak salah. Kamu sendiri sudah rubah. Terus saya bilang, saya sudah bikin ini, bikin ini. Oh, nggak boleh Pak Pau, tangan kanan. Nah, dalam hati kan bangsa juga kau. Dalam hati, kamu ngomong saya nggak nasionalis, saya bilang, saya lebih nasionalis daripada orang-orang yang ngaku nasionalis di Indonesia loh. Siapa orang Islam yang ngaku nasionalis? Aku siakut sekalian. Udah bikin apa aku siakut buat Indonesia? Nggak ada lah, gendut doang. Ya kan, wah saya terima dana, wah, uang hibah hasil korupsi itu mau buat bikin madrasah. Wah, kurang ajar. Itu memang itu tadi mulut-mulut bangsat, saya ini menteri agama, semua agama dia bilang begitu kan. Saya ini menterinya semua agama, tapi yang dibangun cuma madrasah. Ya kan dia terima dana hibah yang hasil uang sitaan hasil korupsi itu kan. Tapi buat bangun madrasah. Bangun apa? Kenapa tidak dibangun bersama-sama dibangun rumah Pancasila? Di mana semua agama ada di situ. Kampret ini kan menteri bangsat juga nih kan. Kenapa tidak dibikin rumah di mana semua agama bisa duduk bareng di situ dengan dana itu? Itu kan uangnya bukan yang bayar pajak, bukan cuma uangnya orang Islam aja. Paling gede justru malah pengakuannya Yusuf Kala sendiri, pengusaha besar malah bukan orang Islam. Iya kan? Nah, itu dia pertanyaan besar karena memang negara ini kan punyanya orang Islam. Dan itu yang mau kita rontokkan paradigma itu. Negara ini bukan punya orang Islam. Negara ini dimerdekakan karena Allah Akbar gundul mupeang. Justru Indonesia, Nusantara dijajah gara-gara kamu sebut-sebut Allah Akbar. Makanya dijajah nggak menang-menang. Begitu Jepang dibom sama orang Yahudi, baru kalian bisa merdeka. Ya, negara Indonesia itu hasil pemberian orang Yahudi. Ya, Indonesia bisa dibangun karena dikasih sama orang Yahudi. Kalau tidak ada orang Yahudi bernama Einstein, ya dia berinisiasi membuat bom atom, nggak ada tuh negara Indonesia. Tidak akan ada negara Indonesia, tidak akan pernah ada. Nggak bisa, ya. Karena Indonesia berdiri karena pemberian, bukan karena perjuangan. Nggak ada. Siapa yang berjuang bisa memerdekakan Indonesia? Nggak ada. Ini minta maaf Pak Cendra Topi. Nggak ada, tapi sejujurnya nggak ada. Ya, tetapi yang ada adalah kita sekarang berjuang untuk bisa mempertahankan negara ini supaya tetap ada. Itu yang benar. Gitu Pak Susu. Aduh berat sekali nih saya ngomong ini ya. Waduh. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih.
Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.